Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu sekalian. Shalom. Shalom. Salam sejahtera buat kita semua. Mari kita bersama-sama mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena kasih dan kemurahannya saja kita dapat berkumpul di sini, berhimpun bersama-sama dalam kerangka kita menyaksikan hari ini ditahbiskannya gedung gereja GKI Sungai Pasah yang dalam prosesnya sangat-sangat memerlukan kesabaran dan persekutuan. Gereja ini sudah 20 tahun dari peletakan batu pertamanya. Saya ingat betul waktu saya aktif di sini sebagai ketua majelis, di depan situ masih ada TK, di belakang sini kami membuat tenda, dan Pak Ben Brahim waktu itu masih belum jadi bupati, maaf Pak. Kehujanan kami Pak ya, kita ya. Waktu di rumah itu bersama dengan Pak Sandijan juga, yang semuanya hari ini mau diselesaikan rupanya. Bapak Ibu sekalian, demikian perjalanan dari proses ini yang saya katakan tadi penuh dengan kesabaran dan ketabahan dari semua, terutama ungkup, jemaat dan warga Sungai Pasah. Kami sangat bersyukur karena hari ini kami dapat dengan bangga mempersembahkannya, walaupun sekali lagi membutuhkan proses yang sangat panjang. Shalom. Shalom. Izinkan saya menyampaikan dan mengajak kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan kita Yesus Kristus atas kasih dan penyertaannya. Kita diberikan kesempatan, kesehatan, sehingga bisa hadir bersama-sama dalam rangka pentabisan gedung gereja Sungai Pasah pada hari ini. Dan saya juga pada kesempatan ini menyampaikan dengan ketulusan hati atas kesediaan dan kehadiran Bapak Bupati beserta jajaran, Ketua Sinode, serta jajaran para undangan, dan dari Depak Kementerian Agama Kapuas, sama-sama kita hadir di tempat ini. Pembangunan cikal bakal daripada Jemaat GKI Sungai Pasah ini, kita tidak tahu waktu yang tepat, diperkirakan tahun 50-an. Dulu kita mengikuti Jemaat di Berimba. Pada waktu itu para sesuku kita walaupun telah tiada, kita bangga dan hormat, dan harus kita kenang untuk selama-lamanya, khusus bagi warga Jemaat Sungai Pasah. Waktu sambutan dulu, karena ketuanya adalah om saya, itu Pak Sampang Pangaribuan, saya pernah diingatkan, Jan, kalau kamu perhatikan di mana orang menanam labu, dia tidak berbuah di pohonnya, tapi dia menjalar buahnya ke sana. Apabila kamu pupuk ini, dia subur, maka buah di sana akan besar-besar. Itu yang dikatakan beliau untuk petuah bagi kami, khususnya warga Sungai Pasah. Adapun sekali lagi kami laporkan pendanaan untuk pentabisan semua dari warga Jemaat Sungai Pasah, baik ada di Sungai Pasah ini maupun yang ada di Palangkaraya. Terima kasih atas kebersamaannya. Dan untuk pembangunan memang kita masih mengharapkan bantuan dari pemerintah, terutama untuk pagar dan pengaspalan halaman gereja ini. Terima kasih kepada Sinode yang menugaskan orang-orang yang hebat
Terima kasih kepada para donatur, terutama titip salam buat Ibu Ben, karena saya pernah waktu lelang cuma singkah Uhud sampai 17 juta lebih. Tepuk tangan. Bisa ingat. Kepada keluarga Sampang Pangaraguan, keluarga Anden, Senosaden, keluarga Tua Pahu, keluarga Kemes atau Bapak Jajau, dan seluruh panitia yang terlibat dalam kegiatan pentabisan ini. Berbuatlah baik, karena Tuhan ingin Anda datang ke gereja. Ketika Anda menyembah Dia, Anda tidak melakukan untuk Tuhan. Sungguh, Anda melakukannya untuk diri sendiri. Karena itulah yang membuat Tuhan bahagia. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Pada pagi hari ini, kita pantas bersyukur kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus, yang oleh karena anugerahnya, pertama-tama kita bisa bertemu di tempat ini. Dan sekaligus kita mensyukuri betapa Tuhan itu amat baik dalam hidup kita. Tuhan selalu tidak pernah menghentikan pekerjaan-pekerjaan untuk memuliakan namanya. Teristimewa membangun tempat di mana nama Tuhan dipermuliakan. Dalam hal ini gedung gereja GKI Sungai Pasar yang akan ditahbiskan pada hari ini. Bapak Ibu Saudara, pada saat ini kita akan mentahbiskan gedung gereja ini. Kita mengingat bahwa gereja kita ini dibangun bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk kesombongan diri, bukan untuk ajang aktualisasi diri, tetapi untuk mempermuliakan nama Tuhan. Atas nama Majelis Resort GKI Kapuas Seberang, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh warga jemaat yang telah berperan aktif di dalam pelaksanaan pembangunan gereja ini. Semua telah berkontribusi untuk pembangunan gereja ini. Shalom. Shalom. Kita mengucap syukur karena 21 tahun dan tidak salah dari 2001. Gedung gereja ini boleh kita saksikan dan ditahbiskan pada hari ini. Ibu Bapak, dalam perjalanan dari Banjarmasin kembali lagi ke Banjarmasin, gedung gereja ini tidak terlewatkan oleh mata. Yang pertama ketika datang ke sini 2005, kami ada di sini di Banjarmasin 2005, ini masih belum ada ya. Belum ada hanya sebentuk bangunan yang belum di dinding dan lain-lain sampai kepada atapnya. Berlanjut akhirnya sampai pada hari ini, dan hari ini ditahbiskan. Sebelum ditahbiskan, Ibu Bapak sudah beribadah di tempat ini, betul ya? Ini halamannya, potensi dari gereja ini adalah halaman. Dan gedungnya sudah monumental ini Pak. Menaranya sudah ada. Orang katakan gereja tanpa menara itu kok nggak enak ya, hanya salib doang. Orang berpikir bagaimana bikin menara. Ini nggak usah di ini lagi, sudah menaranya luar biasa. Dari sana dari jauh kelihatan, halamannya luas dan belakang itu perlu diperlebar. Dan ini bisa menjadi tempat, bisa dibuatkan menjadi wilayah yang disebut gedung gereja yang holistik. Di mana orang bisa terukur di sini. Tidak hanya orang Kristen, tetapi orang juga memandangnya dengan tamannya yang indah, dengan tempat duduknya, ada tempat minum yang terjaga dengan bersih. Ini potensial sekali untuk dijadikan tempat. Karena sampai hari ini
seluruh kabupaten kita. Gerejanya di ibu kotanya, Cahu misalnya, mereka punya satu tempat yang luar biasa juga. Kemudian Kabupaten Kapuas ada di Selat. Itu ya yang paling besar ya Pak. Ini yang kedua atau malah ini yang pertama saya lihat. Karena ini punya potensi yang besar. Menjadi tempat di mana orang melirik ke sana kemari. Ini jalan Trans Kalimantan. Nah, betul dalam sejarah penginjilan ini pertama di tempat ini, penginjilan di Sungai Pasar. Jadi kalau gedung gereja ini dibangun dengan monumental, meniru Eropa, itu tidak salah. Kita sudah meninggalkan apa yang sudah dilakukan oleh Sandy, misionaris. Kami mengapresiasi dan terima kasih kepada pemerintah daerah, Pak Bupati, Pak Ben Brahim, beliau dan Ibu Ari Egahni. Beliau berdua 10 tahun ya, menjelang 10 tahun, sudah berjuang luar biasa. Baik Kabupaten di Kuala Kapuas, teristimewa Majelis GKE, Kapuas Seberang, ketua Majelis Jemaat, para pendeta. Terima kasih kepada para tokoh. Terima kasih kepada seluruh jemaat GKI Sungai Pasang. Teristimewa terima kasih kepada panitia yang sungguh luar biasa atas apa yang sudah dilakukan. Kami menyerahkan perawatannya kepada majelis jemaat secara organisasi. Apa yang Bapak Ibu lah lakukan untuk perawatan dan kelanjutan gedung gereja ini bersama dengan panitia, laksanakanlah sebagaimana Daud dan Salomo lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Kami serahkan juga kepada pemerintah daerah Pak untuk mencari bagian penting yang menjadi pertimbangan sebagai sarana kesaksian dan juga sarana persekutuan penguatan iman warga masyarakat Kristiani di tempat ini. Kepada siapapun satu persatu tidak mampu kami sebutkan, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi. Selamat menggunakan gedung gereja ini secara resmi di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Selamat memasukinya dengan sukacita. Dan pada saatnya nanti setelah semua yang diharapkan oleh panitia selesai, akan kembali diresmikan sebagai bentuk dan aset, tidak hanya aset GKE tetapi juga aset dari pemerintah daerah. Pada saatnya nanti akan diresmikan tahun 2023. Salam. Selamat pagi menjelang siang untuk kita semuanya. Di situ kita lelang. Di TK di depan itu dulu, bangunan kayu. Lumayan Bapak Ibu. Artinya di situ saya melihat kepakat luar biasa. Jadi saya harapkan agar budaya kita kepakat handep dalam segala hal kita pupuk. Tidak hanya dengan warga Kristen, tetapi juga seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Kapuas ini. Walaupun kita berbeda, ini moto dan slogan Kabupaten Kapuas, walaupun kita tidak saudara, kita semua bersaudara. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi saya menyampaikan apresiasi saya kepada panitia yang nahodanya Pak Senijan luar biasa, sudah membuat gereja ini gereja yang cantik, artistik, indahnya ya, kopi, teh, goreng pisang, pasti laku. Harus berbisnis, resort. Pak, melihat ini lihat. Dulu ada ya tanah-tanah kosong di samping gereja di Tewa, beliau memanfaatkan sewa untuk pasar, bayar. Jadi sana itu mandiri. Nah, pikirkan ibu-ibu ya, nih, bikin bu kafe bu, nggak berat-berat,
nggak perlu bikin bangunannya, tinggal pasang lampu listrik di halaman itu atau di samping. Nah, saya kira ya, saya tidak berpanjang lebar. Sekali lagi saya menyampaikan bangga saya, ya luar biasa di gereja ini. Sekali lagi ya, kita bangga dengan warga Sepasa yang luar biasa. Ini rumah ibadahnya, tetapi doa kita ya, agar setiap minggu rumah ibadah ini penuh. Setuju Ibu? Nanti habis masa jabatan tanggal 24 September 2023, harapan saya ini diresmikan sebelum habis masa jabatan. Tetapi saya tetap akan ya, menjadi warga Kapuas, tetap akan menjadi warga GKI, tetap dengan keberadaan saya menyerahkan diri untuk GKI. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf terlalu panjang. Permisi Pak, tidak sah hukumnya. Kalau Bapak tidak menyampaikan dalam penutupnya ini pantun sebuah lagu. Rajaku, oh Tuhan Yesus, Istighfar selamatku, aku hidup padamu, bimbing aku lelengmu. Sama-sama yuk. Katakan aku Bapak Ibu, ini lagu kesayangan Bapak jadi meliti. Jadi bila nyanyi jatuh teringat matana doanya ampuni kapleku Tuhan putuan untuk awan oh Tuhanku. Sama-sama yuk. Katakan ia baik, yang memohon perkenanan Tuhan kita Yesus Kristus, maka kita ini kami gunting mengadakan salah satu prosesi penghabisan gereja Sepasa. Demikian, Tuhan memberkati. 1, 2, 3. Dengan mengucap syukur kepada Sang Halik yang mempunyai langit dan bumi beserta isinya, maka kita buka dengan resmi dan kita tahbis gedung gereja ini. Kita dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Pak Bupati, mohon izin buka dengan panitia di sebelah sana. Tarik.
untuk tempat pemberitaan firman Tuhan Allah dan banyak sakramen baptisan kudus dan perjamuan kudus dalam ibadah-ibadah juga. Untuk tempat pengajaran kepercayaan gereja, untuk tempat pemeliharaan ajaran dan kehidupan gereja, untuk awal pernyataan terbuka akan iman kepercayaan gereja, untuk permulaan pengembalaan anggota-anggota gereja, serta sesama manusia agar hidup dari kehendak Allah. Untuk menjadi salah satu tempat pelayanan doa, tempat mencari kekuatan dan penghiburan dalam pergumulan hidup sehari-hari. Untuk menjadi salah satu tempat pemahaman kesaksian gereja terhadap pemerintah, masyarakat dan bangsa tentang pekerjaan Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Untuk tempat disemayamkannya jenazah para hamba Tuhan yang mengabdikan diri mereka bagi pelayanan dan pembinaan umat Tuhan. Sebagai tempat bagi mereka yang mengikrarkan janji setia dalam ikatan pernikahan. Untuk semua ini, kita habiskan gedung gereja ini dalam nama Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Hibur dan pimpinlah kami pada jalan yang benar menuju hidup kehidupan yang benar. Kepada mula segala hormat dan puji dari sekalian yang terpuji, baik di sorga dan di atas bumi. Dengarkanlah permintaan dari hamba dan umat-Mu yang disampaikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Bersama kita akan mengucapkan pembacaan Alkitab yang terambil dari kitab Perjanjian Lama Mazmur 127 ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Dengan perikop berkat Tuhan pangkal selamat. Alkitab ini yang terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru menyaksikan segala karya penyelamatan Tuhan Allah bagi segenap isi dunia dan sebagai sumber segala sukacita yang diberitakan di rumah Tuhan ini. Inilah bencana baptisan sebagai sarana dalam memenuhi amanat Tuhan Yesus kepada gereja. Baptisan mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Inilah pinggan roti untuk merayakan perjamuan kudus yang melambangkan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang dikorbankan bagi pengampunan dosa kita. Inilah cawan minuman yang digunakan dalam perayaan perjamuan kudus yang merupakan cawan perjanjian baru dalam darah Tuhan kita Yesus Kristus yang ditumpahkan bagi keampunan dosa kita. Dari mimbar inilah firman Tuhan diberitakan. Segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan diajarkan, dan segala nasihat dan pengembala disampaikan. Ibu Bapak Saudaraku yang kekasih, ke dalam kantong persembahan inilah
kita berikan persembahan kita dengan sukacita bagi perluasan kerajaan Allah, pemberitaan Injil, pelayanan kasih, dan keadilan. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Amin. Saya memberi tema dalam penyampaian firman Tuhan ini, ajakan untuk memuji Tuhan dalam baiknya. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, baik Allah bagi umat Israel pada zamannya bukanlah sesuatu hal yang biasa, tetapi itu adalah hal yang sangat luar biasa. Baik Allah adalah sebuah kebanggaan bagi umat, tidak saja karena itu tempat untuk beribadah, tidak saja karena itu tempat untuk menyampaikan korban, tidak hanya karena itu tempat untuk menerima pengajaran dan pembinaan, tetapi yang jauh lebih penting juga daripada itu Bapak Ibu Saudara, karena itu adalah simbol, karena itu adalah lambang kehadiran Allah di tengah-tengah mereka. Dia adalah Allah yang benar, Dia adalah Allah yang hidup, Dia adalah Allah yang berkuasa, yang kekuasaannya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia mampu dan sanggup melakukan apa saja, melalui apa saja menurut rencana dan kehendaknya. Lalu yang kedua, mengapa kita diajak untuk beribadah kepada Allah? Karena Dia adalah Tuhan pencipta dan pemilik. Tidak ada dunia ini kalau tidak diciptakan oleh Allah. Berkatilah persembahan kami ya Tuhan, agar dapat dipergunakan bagi keperluan kerajaan di dunia ini. Amin. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan juga menyertai kamu sekalian. Syukur kehadiran Tuhan Yesus Kristus bahwa pelaksanaan penghabisan pada hari ini bisa terlaksana dengan baik. Yang kami hormati, terima kasih kepada Ketua Umum Sinode GKI yang telah melaksanakan penghabisan, dan terima kasih kepada kehadiran Bapak Bupati beserta dengan jajaran di pemerintahan Kabupaten Kapuas yang bisa hadir bersama dengan kami, yaitu dalam rangka memenuhi rencana pelaksanaan penghabisan kami, sehingga bisa kami yang berada di jauh yang selalu menjadi panutan kami di sini.
Kemudian kami juga terima kasih atas kerjasama seluruh panitia penghabisan, sehingga dengan kerjasama kita sampai pada saat ini dan ini bisa terlaksana dengan baik. Dan yang terakhir kami mengucapkan mohon maaf jika kami dalam melaksanakan kegiatan ini banyak kelemahan kekurangan kami, dan itu semua karena memang keterbatasan kami sebagai manusia, dan kita mungkin selalu tidak luput dari kelemahan dan kesalahan, sehingga dengan sangat penuh rasa mohon maaf kami untuk Bapak Ibu semua jika dalam pelayanan mengalami kekurangan-kekurangan. Sehingga dengan berakhirnya acara penghabisan gereja kali ini, kami juga akan merasa lega dan terima kasih atas kehadiran kita semua dan dukungan semua, baik para donatur dalam pelaksanaan penghabisan ini sehingga bisa terlaksana. Kami tidak bisa membalasnya dengan apapun, hanya kami menyatakan doa semoga kasih Tuhan kita selalu memberi berkat yang berlimpah kepada kita semua. Akhir kata mengucapkan terima kasih, semoga Tuhan selalu memberkati kita semua. Terima kasih. Namun izin 1, 2, 3. Wah, 1, 2, 3. Kami sangat senang di mana pada hari ini telah dilaksanakannya pentabisan gedung gereja Silpasa. Biarlah gedung gereja ini menjadi sarana tempat pemberitaan Injil dan tempat melayani umat Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Biarlah gedung gereja ini menjadi tempat kesaksian bagi umat Tuhan. Terima kasih.